Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, saya akan membacakan modul saya, yaitu gangguan tidur dan disfungsi seksual karena kondisi medis umum. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik dapat memiliki pengetahuan, memahami, dan mengevaluasi mengenai gangguan tidur dan disfungsi seksual yang dapat muncul akibat keadaan medis umum atau masalah organik. Gangguan tidur atau gangguan tidur bangun melibatkan masalah dengan kualitas, waktu, dan jumlah tidur yang mengakibatkan gangguan fungsi pada seseorang. Gangguan tidur dapat dikategorikan berdasarkan asal-usulnya, termasuk yang disebabkan oleh faktor organik, yang dapat kita sebut sebagai gangguan tidur organik atau organic sleep disorder, yang disingkat OSD. Jenis gangguan tidur karena keadaan medis umum antara lain seperti obstructive sleep apnea atau OSA. Hal ini ditandai dengan gangguan berulang dalam bernapas selama tidur karena obstruksi jalan napas. Hal ini dapat menyebabkan rasa kantuk yang berlebihan di siang hari dan komplikasi kesehatan lainnya. Lalu ada narkolepsi, yaitu gangguan neurologi yang mempengaruhi kontrol tidur dan terjaga, yang menyebabkan rasa kantuk yang berlebihan di siang hari dan serangan tidur yang muncul secara tiba-tiba. Lalu ada juga restless leg syndrome atau RLS, yaitu melibatkan sensasi tidak nyaman pada kaki sehingga menciptakan dorongan untuk menggerakkan kaki tersebut, sehingga dapat mengganggu tidur. Lalu ada circadian rhythm sleep disorder. Hal ini terjadi ketika jam internal tubuh tidak selaras dengan lingkungan eksternal, sehingga menyebabkan kesulitan untuk tidur dan bangun pada waktu yang tepat. Etiologi atau sebab dari gangguan tidur ada banyak, tetapi secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama adanya gangguan kardiovaskular. Gangguan kardiovaskular ini dapat mengeksaserbasi sleep apnea dan juga gangguan tidur lainnya. Lalu ada juga gangguan saraf seperti Parkinson disease, dapat memunculkan ketidakselarasan jam tidur dan bahkan membuat seseorang terbangun-bangun ketika tidur. Dan ada juga gangguan pernapasan seperti asma dan PPOK, dapat mengganggu proses bernapas secara normal selama tidur, sehingga memunculkan obstructive sleep apnea. Lalu bagaimana dampaknya? Nah, dampaknya tentu saja terjadi penurunan kualitas hidup pada pasien dengan gangguan tidur organik, di mana munculnya tidur yang buruk dapat memperburuk masalah kesehatan yang ia miliki, yang kemudian berdampak ke masalah mental health yang mungkin dia miliki sebelumnya atau yang bahkan sebelumnya ia tidak miliki. Bisa muncul depresi ataupun masalah kecemasan yang kemudian memicu perburukan kualitas tidur. Hal ini dapat terjadi hingga berurutan seperti ini hingga membentuk suatu siklus. Untuk manajemen tata laksananya, ada beberapa. Untuk non-farmakoterapi dapat dilakukan dengan CBTI, yaitu CBT for insomnia. Dari CBT ini beberapa hal yang terdapat di dalamnya adalah pemberitahuan mengenai sleep restriction terapi, di mana seorang terapis akan memberi restriksi pada pasien mengenai apa fungsi dari tempat tidur, yaitu tempat tidur hanya bisa ditempati pada waktu-waktu tertentu saja, apakah mulai dari jam 10 hingga jam sekian, atau pada jam waktu siang, dan lain-lain. Lalu untuk stimulus kontrol terapi, di sini kita
menentukan apa saja stimulus yang dapat membuat pasien untuk datang ke tempat tidurnya. Seperti untuk tidur saja. Tidak boleh ada kegiatan lain selain tidur. Atau boleh juga untuk melakukan hal yang lain tetapi harus direstriksi. Lalu yang berikutnya adalah relaxation therapy, yaitu suatu terapi di mana pasien diberikan beberapa hal yang dapat dilakukan sebelum tidur, seperti hal-hal yang merelekskan, seperti contohnya latihan pernapasan ataupun meditasi. Yang berikutnya adalah pemberlakuan sleep hygiene, di mana pasien harus bisa mengenali apa saja membuat pasien mengantuk, seperti jam tidur yang tepat, waktu yang tepat, terus temperatur yang pas, dan juga mungkin restriksi bising pada tempat tidur. Untuk manajemen tata laksananya selain non-farmakoterapi, ada juga farmakoterapi, yaitu penggunaan benzodiazepin sebagai agen untuk insomnia. Lalu juga ada modafinil, yaitu stimulan non-amfetamin yang mencetuskan keterjagaan sebagai lini pertama pada narkolepsi. Ada juga gabapentin enacarbil, yaitu formulasi prodrug dari gabapentin yang secara signifikan dapat meningkatkan keadaan restless leg syndrome. Untuk secara mekanik dapat disarankan untuk menggunakan PAP, yaitu positive airway therapy, yaitu terapi yang dapat diberikan pada pasien dengan OSA untuk menjaga pernapasan tetap berjalan normal selama tidur. Selanjutnya, saya akan membahas tentang disfungsi seksual, yaitu mengacu pada masalah fisik atau psikologi yang terus-menerus mencegah seseorang untuk melakukan aktivitas seksual atau mengalami kepuasan dari aktivitas tersebut. Jenis dari disfungsi seksual antara lain ada gangguan pada hasratnya, yaitu menurunnya keinginan untuk melakukan hubungan seksual pada pria atau wanita. Lalu ada gangguan pada gairah, keadaan di mana fisik tidak mendukung selama berhubungan seksual. Contohnya, disfungsi ereksi pada pria atau kurangnya produksi lubrikasi vagina pada wanita. Lalu juga ada disfungsi seksual yang mempengaruhi orgasme. Hal ini melibatkan tidak adanya orgasme atau orgasme yang tertunda, rasa sakit selama aktivitas seksual, stres, kelelahan, perubahan hormon, dan berkurangnya libido dapat menyebabkan orgasme tertunda atau tidak ada. Lalu munculnya nyeri, hal ini melibatkan rasa sakit saat berhubungan intim. Pada wanita, rasa sakit dapat disebabkan oleh kekeringan vagina, vaginismus, infeksi saluran kemih atau ISK, perubahan hormon selama menopause, dan kondisi lainnya. Pada pria, rasa sakit dapat disebabkan oleh Peyronie disease, ISK, prostatitis, dan juga infeksi jamur. Untuk faktor penyebabnya, yang pertama yaitu karena adanya gangguan hormon, di mana pada wanita mungkin terjadi penurunan kadar estrogen dan pada pria terjadi penurunan kadar testosteron. Lalu bisa juga karena adanya penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, hipertensi, gangguan saraf, dislipidemia, atau multiple sclerosis. Lalu juga ada efek samping dari pemakaian obat seperti antidepresan ataupun pengobatan kemoterapi. Dan yang terakhir adanya infeksi seperti SK dan IMS ataupun gangguan lain seperti gagal ginjal. Lalu bagaimana tata laksananya? Yang pertama adalah atasi masalah utama. Bila memang ada diabetes, maka atasi diabetesnya atau sakit kronis lainnya. Ada sakit jantung, kita atasi jantungnya. Selama penanganan tersebut, dapat juga dipikirkan untuk pemberian obat-obatan penunjang. Obat-obatan ini dapat berupa sildenafil yang dapat diberikan pada disfungsi ereksi, ataupun pemberian agen hormonal pengganti
pada pasien-pasien mengalami gangguan hormon. Apabila tidak dapat diberikan obat-obatan, dapat diberikan juga yaitu psikoterapi. Psikoterapi ini dapat berupa CBT ataupun psikoedukasi. Dapat disesuaikan dengan kebutuhan tiap pasien. Untuk daftar pustaka yang saya gunakan adalah seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.